pergi ke Bali. Kan Raja Arab Saudi kan masih ke Bali kan? Iya. Seperti itu, bukan menghindar, justru malah harus masuk gitu loh, kembangkan. Karena dengan adanya tempat wisata itu kan petani hidup, para pedagang hidup. Ya kita aja sekarang jadi ketemu dengan si abang nih gara-gara apa? Gara-gara Merapi. Mudah-mudahan silaturahminya panjang. Ya bang ya. Udah punya istri? Seandainya saja di tempat wisata seperti ini itu memadukan antara nilai-nilai religi, di mana para ustadz, para kiai jangan menghindar dari tempat wisata, tetapi menyatu, sehingga ada tokoh-tokoh tertentu yang memberi penjelasan bahwa Gunung Merapi itu dilihat dari nilai religi itu apa. Ketika menyebut nama almarhum yang meninggal karena Gunung Merapi, apa yang harus dilakukan? Seperti halnya di hotel-hotel juga sekarang, karena banyak sekali orang-orang yang datang ke hotel itu layan pasangan, sehingga orang-orang yang beragama itu diberikan sebuah secari kertas untuk menikah dulu di situ. Dan nikahnya tentu pakai wali hakim ya, sehingga mereka melakukan apapun sudah sah sebagai suami istri, walaupun walinya wali hakim, sehingga terkesan legal. Dan mudah-mudahan berlanjut. Pro dan kontra memang dengan adanya orang-orang yang menikahkan pasangan laki perempuan yang tadinya tidak halal dihalalkan, tapi karena jauh dari orang tua mereka sudah terlanjur sewa hotel, akhirnya ditikahkan dan mudah-mudahan mereka langgeng dalam ikatan pernikahannya itu. Nah, ini adalah dakwah yang agak istimewa memang. Perlu diketahui bahwa dakwah abad modern tentu harus berbeda dengan dakwah tempo dulu. Dakwah di tempat Gunung Merapi seperti ini juga seperti tadi, lihat dari angkasa ya, ada wedus gembel. Ternyata wedus gembel itu 8 km kata Bang Sopir, ini semuanya tandus. Saya tadinya tidak percaya, begitu lihat puing-puing tadi, sampai handphone pun itu terbakar ya, botol-botol dan sebagainya. Nah, disitulah nilai religinya bisa dimunculkan. Mari kita mulai kembali. Sekarang kemana Pak? Ke trek air. Oh, kita katanya mau ke trek air. Kita main air. Air buat anak muda. Ini juga bukan pernah muda. Pernah muda ya. Tantangan dunia pendidikan memang ini kan semuanya pada para guru senior yang sudah mau pensiun ini. Dunia pendidikan sekarang itu tidak mudah. Salah satu diantaranya Bang, sekarang mah di hotel-hotel banyak kiai yang datang ke hotel-hotel hanya untuk memberikan surat, secarik surat. Kalau ada orang yang bukan suami istri ditawari mau ditikahkan nggak di sini gitu. Nah, ini mereka masuk kamar itu sudah sah. Sekarang ada yang begitu. Itulah dakwah yang luar biasa dan katanya banyak yang langgeng. Setelah itu udah selamanya mereka itu. Tapi walinya wali hakim. Mereka ini cerita betul Pak di daerah itu. Jadi ustadz-ustadz di pengajian itu sewa satu kamar, memberi informasi barangkali mau disahkan gitu. Itu salah satu contoh. Ini dunia pendidikan abad modern ya. Nah, iya. Nyata itu Pak. Iya nyata, betul. Kalau dulu kan mustahil ya, orang berdakwah, orang datang ke sana ganti-ganti pasangan gitu kan, di hotel-hotel berbeda. Apalagi di daerah Bekasi banyak apartemen Pak. Ternyata apartemen itu asal Bapak punya uang doang, cukup uang muka. Uang muka aja udah, nanti cicilan mereka katanya asal saya dititipin kunci. Nanti yang nyicil saya, bahkan Bapak dapat setoran tiap bulan. Ternyata disewanya per jam. Itu real Pak. Itu. Ternyata apartemen di Jakarta
itu menguntungkan Pak, asal punya uang muka berapa udah simpen aja tiap bulan dapat uang gitu. Tapi kalau kita tanya, kok sewanya per jam untuk apa? Pasti jawabannya itu disewakan untuk orang-orang yang mau ke Monas, yang kemana, nginep dulu di sini sehari katanya, atau 1 jam 2 jam. Ternyata yang nyewanya rata-rata berpasangan, cuma 2 jam keluar, 2 jam keluar. Dan banyak pejabat. Itu dunia pendidikan sekarang berat Pak. Oh berat sekali. Pendidikan saya hancur, Pak. Maksudnya itu juga orang yang mendatangkan para apa namanya yang menikahkan itu lebih ya. Yang menikahkan orang itu apa namanya? Amil. Itu pengajian-pengajian di kota-kota besar itu kumpul bagaimana seandainya orang-orang yang datang ke sana itu kita sahkan gitu. Dan banyak akhirnya langgeng dia gitu. Asalnya nggak mau nikah, asalnya karena apa? Orang cuma untuk sekali gitu kan, gitu diantaranya. Itu dunia pendidikan sekarang sudah merambah ke situ Pak. Gimana caranya supaya merubah dengan cara tidak, kalau zaman dulu kan, wah ini berzina dimarahi begini gitu kan, jadi antipati kan. Kalau sekarang mau nggak ditikahkan, kalau nggak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kebanyakan mau. Kebanyakan karena tidak diajak ngomong begini, begitu dia datang dikasih secari kertas gitu, begitu di kamar dibaca gitu, dibaca langsung dia ngetok pintu gitu, disahkan di dalam kamar. Nah ini kan tidak ada di buku, ini ada kerjaan Ustadz ini. Ini Ustadz Subada ini. Tapi ditanya tadi aja tentang harimau putih, nggak bisa jawab dia, padahal itu kan jin itu. Karena apa nggak bisa jawab? Bajunya gambar harimau putih. Itu di bajunya gambar harimau putih. Atau tempat-tempat yang ada di pegunungan di samping lahan menjadi subur, juga mineral-mineral dari dasar bumi, bukan cuma gas dan bahan bakar ya, tetapi mineral-mineral seperti emas, perak, tembaga, besi, semuanya keluar. Makanya Indonesia kaya raya sesungguhnya kalau saja diolah sendiri. Seperti Freeport seharusnya diolah sendiri. Tetapi bukan tidak mampu sebenarnya, korban politik, karena selama 10 tahun kontraknya diperpanjang. 10 tahun kontraknya diperpanjang. Menurut Pak Mahfud MD itu kita tidak bisa menghindar, karena apa? Warisan masa lalu. Selagi mereka mau memperpanjang, kita tidak bisa menolak. Itu diantaranya. Enggak, cuma buat main. Oh, dikira itu bisa dimakan, bukannya mainan doang ya? Oh, oke bro. Enggak diambil kok. Kok dimarahin? Enggak apa-apa. Ah, mama diambil aja ya. Boleh nggak? Sampai dimarahin begitu. Dan segera menyiapkan untuk memimpin bagian barang-barangnya jangan sampai ada yang berpikir langsung berpikir. Nanti Tolong sampaikan ke Pak Rizky, yang kenal sama Pak Rizky harus minta maaf sama Pak sopir, katanya masih di bawah. Pak Rizkynya kabur. Lupa ya. Nah, ternyata Pak Rizky tidak mengenal kendaraannya yang mana. Harusnya nomor mobilnya itu difoto dulu. Saya juga sama, tadi tidak kenal dengan mobil-mobil itu. Tolong ini sebenarnya semen apa fiberglass? Kayaknya fiber. Fiber campur semen. Unik sekali ini ya. Dikira itu di bawah itu bunker, ternyata hanya untuk foto-foto. Dikira miniatur bunker gitu. itu ya.
Terjatuh. Tidak salahnya. Mana di video lagi? Harusnya jalannya ini kakinya dibengkokin. Jebakan Batman. Lucu loh Pak Rizky di sini. Ini tiga bidadari penghuni Gunung Merapi. Nah ini apa anak? Properti adat Jawa ini disewakan ya. Jadi di samping playing box, sewa kostum, bahkan ada juga tadi yang kamera ya untuk mencetak. Silakan menuju jeepnya masing-masing, kita akan lanjutkan destinasi wisata air. Bisa gabung ya? Dengan kali kuning. Yang namanya kuning itu kan warna ya. Iya. Karena airnya kuning kali. Sekarang udah nggak kuning Pak. Coklat. Coklat. Dulu kuning. Karena diaduk-aduk ini. Karena diaduk-aduk sama mobil ini ya. Kali kuning. Yang namanya Jogja itu tempat sekecil apapun selalu jadi tempat wisata. Kreatif orang Jogja itu. Padahal ini cuma segini doang kan? Iya. Setelah itu muter balik lagi udah jadi duit. Coba orang Jogja dilawan, yang gini aja jadi duit. Keren. Duh, ini depan orang bule ini. Tuh. Oh banyak Pak, bule-bule Pak. Tuh, orang bule aja datang ke sini hanya untuk main-mainan kayak gini. Dalam ilmu psikologi itu katanya manusia tuh homo ludens, makhluk bermain. Ya buktinya udah tua-tua gitu main-main aja tuh. Seru katanya kalau saya udah. Iya cuma main-main gini doang kok seneng. Tapi ketagihan loh, yang begini bikin ketagihan loh. Aduh. Yang belakang Pegangan, yang belakang pegangan. Ini dulu katanya airnya kuning. Sekarang karena diobok-obok sama mobil. Wow, keren. Keren.
Keren. Tuh, cuma gini doang, udah. Udah pulang ini. Berapa putaran, Bang? Oh, 3-4 keliling. Baru satu. Kayak umroh, naik haji muterin Ka'bah. Harusnya dibikin Ka'bah di tengah-tengah di sana. Tapi kalau di Ka'bah kan baca-bacaan keliling begini, ini baca apa, ini baca apa. Kalau di sini teriak. Ah! Gitu. Oh, mereka itu pada bawa ini apa bawa baju plastik itu karena mau basah-basahan ya. Dulu kenapa warnanya kuning, Pak? Karena dari sumber mata airnya Pak sudah seperti itu. Berarti nggak bisa diminum ya dulu ya, karena kuning ya. Ya. Wah, justru dia berkesan. Iya, iya. Seneng dia. Yang lain mah tidak pernah seperti itu, katanya bilang begitu. Padahal dia panik. Dia panik itu. Waktu ke Gunung Bromo, di situ ada sewa untuk tikar dari plastik. Harganya berapa? Kemudian sarung tangan 5.000 itu sewa sarung tangan. Belum lagi untuk sewa jas. Di sini juga sama. Anak-anak ada yang beli baju plastik karena di lokasi tersebut kena cipratan air, sehingga supaya bajunya itu tidak basah, maka pada beli. Nggak tahu harganya berapa ya. Nah, karena mobilnya itu hanya putaran 3 kali putaran tadi itu di Kali Kuning, karena airnya katanya kuning, tapi sekarang tidak kuning karena sering diinjak mobil sehingga diaduk-aduk airnya malah jadi keruh seperti itu. Saya pun pakai baju putih tidak apa-apa nih. Nah, tetapi nilai pasarnya kacamata hitam, karena pergi ke gunung itu kan cuacanya menyilaukan, jual kacamata hitam tadi harganya 20.000. Kacamata hitam harganya 20.000 hanya untuk 1 kali kacamata itu hitam. Setelah pulang dari sini kacamata hitamnya nggak dipakai lagi. Kemudian tadi ada baju plastik. Nih salah satu contoh, sebentar sini contoh ini. Harga ini harganya berapa, ini salah satu contoh ya. Nih plastik itu apa namanya tuh, baju plastik ya? Nah beli berapa itu? 10.000 tuh salah satu. Padahal di sana saya juga pakai baju putih begini nggak apa-apa, nggak basah. Tapi itu luar biasa. Ini tuh lihat semuanya pada beli ya, pada beli. Tapi di sini nggak ada yang beli ini kacamata hitam, nggak ada yang beli. Enggak, itu untuk bersedekah, kita niatkan sedekah ya, itu bagus memberikan. Padahal itu baju plastik ini nggak bakalan dipakai lagi kan? Mungkin sekali pakai. Harganya berapa itu harganya? 10.000, kacamata 20.000, 30.000 ya. Salah satu contoh ya. Itulah kehebatannya tempat wisata di Jogja ini, orangnya hebat-hebat ya. Sekecil apapun bisa menjadi tempat untuk mencari hiburan. Hiburan yang menyenangkan ya, hiburannya yang benar-benar menghibur. Hanya kolam kecil, sungai, mobil berputar-putar cuma 3 kali putaran. Bu Her, itu mobil satu mobilnya kan 4 orang ya, berapa itu harganya? Ya, kalau dulu saya pakai keluarga 600 sampai 700 satu mobil, kan luar biasa ya. Ini yang patut ditiru nih untuk di Pak Doni. Pak Doni juga orang Jawa, tapi di sana banyak tempat main kebo, nggak pernah dipakai tempat wisata. boleh tuh. Sekarang belum apa-apa tawarin sate, beli sate gitu kan, salah satu contoh. Tempat mandi kebo aja bisa jadi tempat wisata ya, wisata kebo.